Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu PHP dan Database. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Sandi Kurniawan, dengan NPM 210320100100, dan teman saya, Dan saya Ubaidillah dengan PM 210320010101. berikut penjelasan mengenai modul 3. Selanjutnya kita memasuki laporan praktikum modul 3, yaitu mengenai PHP dan database. Kita memasuki bab 1, yaitu pendahuluan pada latar belakang. Perkembangan teknologi pada masa ini sudah sangat cepat dan maju, salah satunya dengan adanya website yang tampilannya menarik serta pengolahan informasi yang cukup lengkap sehingga dapat membantu banyak orang. PT Dross merupakan perusahaan penyewaan drone yang baru merintis tetapi dapat dikatakan sudah cukup sukses. Maka dari itu, perusahaan tersebut ingin memiliki website persewaan drone untuk mempermudahkan customer dalam melakukan penyewaan, di mana web tersebut akan dibuat dengan pemrograman PHP dan database MyKSL, sehingga customer dapat lebih interaktif saat memilih dan melihat drone pada web yang disewakan. Adapun rumusan masalah dari praktikum PHP dan database ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web dalam studi kasus persewaan drone pada PT Dross. Selanjutnya, adapun tujuan praktikum dari PHP dan database ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat menggunakan database MyKSL dalam pembuatan web login karyawan PT Dross. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan menggunakan PHP dan database. Dan yang ketiga, untuk dapat membuat web yang interaktif dan dinamis dengan pemrograman PHP dan database. Selanjutnya kita memasuki tinjauan pustaka bab 2 pada subbab pengertian PHP. PHP sendiri atau juga dikenal dengan Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang diproses di server. Fungsi utama PHP dalam membangun website adalah untuk melakukan pengolahan data dalam database. PHP sendiri merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang dapat ditambahkan ke dalam HTML. Selanjutnya kita masuki subbab yang kedua, yaitu tipe data di PHP. Tipe data adalah klasifikasi jenis dari data yang ingin disimpan dalam sebuah variabel. Seperti bahasa pemrograman lainnya, PHP juga memiliki tipe data yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Tipe data integer sendiri adalah tipe data yang mempresentasikan bilangan utuh atau bilangan bulat seperti 11, 12, 9000, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe data floating point atau bilangan real. Tipe floating point atau tipe data bilangan real adalah tipe data yang mempresentasikan nilai-nilai numerik dalam bentuk pecahan atau mengandung angka desimal di dalam koma, di belakang koma. Kemudian yang ketiga adalah tipe karakter. Tipe jenis ini digunakan untuk mempresentasikan data dengan nilai karakter tunggal, misalnya A, B, O, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tipe data string. Tipe string mempresentasikan data yang berupa kumpulan karakter. Di PHP sendiri mendukung dua tipe string, yaitu yang diapit oleh petik ganda dan diapit oleh petik tunggal. Kemudian terdapat tipe boolean. Tipe ini digunakan untuk menyatakan nilai true atau false. Kemudian ada tipe array. Tipe array adalah variabel yang menyimpan sekelompok nilai, yaitu dapat diidentifikasi atau diakses berdasarkan posisinya atau dengan nama yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam PHP index dari array dimulai dari 0, bukan dari 1. Kemudian ada tipe objek. Sama seperti C++, Java, Python, dan lain-lain, PHP juga memiliki dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP. Dengan demikian, PHP mendukung adanya tipe data objek. Selanjutnya kita masuki subbab yang ketiga, percabangan PHP. Percabangan dalam sebuah pemrograman adalah keadaan di mana sebuah perintah dalam sebuah program akan dijalankan jika kondisi yang diinginkan terpenuhi. Ada beberapa jenis percabangan yang dapat digunakan dalam pemrograman PHP, yaitu yang pertama,
percabangan if. Pada dasarnya penggunaan kondisi if di mana hanya ingin menjalankan suatu perintah jika kondisi tersebut terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah percabangan if else. Pernyataan if else sendiri digunakan jika ingin menyaring sebuah kondisi, baik kondisi itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kemudian ada percabangan if else. Percabangan if else sangat cocok digunakan untuk menyaring beberapa kondisi yang berbeda dan ingin menjalankan perintah yang berbeda di setiap kondisi tersebut. Kemudian yang keempat terdapat percabangan if bersarang. If bersarang sangat cocok digunakan untuk menyaring sebuah kondisi tertentu dan menyaringnya lagi kondisi tersebut. Kemudian yang kelima, terdapat percabangan switch. Percabangan switch sangat cocok digunakan untuk sebuah kondisi yang bernilai pasti, tidak berupa rentan, nilai, atau gabungan dari beberapa kondisi. Kemudian yang keenam, percabangan dengan operator penugasan bersyarat. Operator penugasan bersyarat merupakan operator yang bisa digunakan untuk menjalankan proses percabangan sederhana, if else. Kemudian di sini percabangan operator penugasan bersyarat dibagi menjadi dua, yaitu operator penugasan bersyarat pertama dan operator penugasan bersyarat kedua. Yang pertama yaitu operator ternary dan yang kedua adalah operator null coalescing. Kemudian terdapat kelebihan PHP. Yang pertama, memiliki komunitas yang besar. Yang kedua, lintas platform atau cross platform. Kemudian yang ketiga, sangat mudah dipelajari. Yang keempat, open source. Dan yang kelima, pemeliharaan yang mudah. Kemudian yang keenam, perkembangan yang pesat. Adapun kekurangan dalam bahasa PHP sendiri, yang pertama adalah mudah dibajak. Yang kedua, performa yang kurang baik. Yang ketiga, penanganan error yang kurang baik. Yang keenam, bukan OOP murni. Kemudian kita masuki subbab database. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak disebut dengan DBMS atau Database Management System. DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain yang pertama DB2, kemudian yang kedua adalah Microsoft SQL Server, kemudian yang ketiga adalah Oracle, yang keempat Sybase, yang kelima Interbase, yang keenam adalah Teradata, yang ketujuh adalah Firebird, yang kedelapan adalah MySQL, dan yang kesembilan adalah PostgreSQL. Adapun kelebihan dari database Oracle adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah client server environment, yang kedua adalah multi-user, yang ketiga diakses berbagai sistem operasi, dan yang keempat adalah high transaction processing performance. Yang kelima adalah availability data, dan yang keenam adalah security. Selanjutnya kita memasuki subbab MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Database Management System atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Tidak seperti Apache yang merupakan software yang dikembangkan oleh komunitas umum, hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersil Swedia yaitu MySQL AB. Beberapa kelebihan dari MySQL antara lain yang pertama adalah free atau bebas di-download, kemudian ada stabil dan tangguh, yang ketiga fleksibel dengan berbagai pemrograman, yang keempat adalah security yang baik, yang kelima dukungan dari banyak komunitas, yang keenam kemudahan manajemen database, yang ketujuh mendukung transaksi, dan yang kedelapan perkembangan software yang cukup cepat. Yang terakhir ini adalah subbab Microsoft Visual Code. Visual Studio Code atau VS Code ini adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows.
Solusinya adalah langkah-langkah pengerjaan. Pada modul 3 ini terdapat studi kasus suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak yang dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website yang dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasi, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet. Berikut ini adalah script coding website perusahaan dan database yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, pertama-tama akan aku jelaskan mengenai script coding dari modul 3 ini. Pertama-tama kita buka examnya, lalu kita klik start yang Apache dan MySQL. Lalu tunggu sampai hijau kayak gini, lalu klik admin yang MySQL. Nah, setelah itu kita akan masuk ke database. Nah, di sini aku membuat database dengan cara klik new ini, lalu di sini ketik nama databasenya, misal aja gini ya, lalu klik create. Nah, setelah itu kita buat tabel. Ini yang pertama ada tabel karyawan, ini jumlah kolomnya, misal 7 gini, lalu klik create. Nah, setelah itu kalian isi setiap data dari karyawan ini, lalu diubah tipenya, bisa integer, varchar, atau text, atau date, terserah kalian. Lalu panjangnya ini berapa karakter. Lalu setelah itu klik yang save ini. Nah, nanti akan jadi suatu database. Nah, di sini aku udah buat database yang namanya penyewaan drone ini. Nah, di sini ada 4 tabel, ada tabel customer, tabel feedback, tabel karyawan, dan tabel produk. Yang di tabel karyawan ini isinya ada ID, nama karyawan, umur, telepon, dan lain-lain ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke di sini local disk C, lalu ini exam. Setelah itu kita buka htdoc. Nah, di sini kalian buat folder dengan nama yang sama dengan database kalian. Di sini penyewaan drone. Nah, kita juga buat folder penyewaan drone. Setelah itu semua file script coding PHP kalian masukkan di file ini, dan juga foto-foto yang akan kalian gunakan juga masukkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka VS Code. Nah, setelah itu kita klik file, lalu open folder. Setelah itu pilih yang di exam tadi, htdoc, lalu pilih folder dari database. Langsung aja. Nah, nanti akan muncul semua file yang sudah kalian buat. Nah, di sini akan aku tunjukkan satu persatu filenya. Yang pertama di sini ada home. Nah, home ini nanti isinya sebentar, ini ada update PHP. Oke, nah di home ini nanti ketika pelanggan membuka website kalian akan masuk pertama itu di home ini. Ini udah aku buat agak panjang. Nah, ini cara menampilkannya. Kita buka di Chrome, lalu klik di New Tab sini. Kita ketik misal localhost penyewaan drone, lalu home.php. Nah, seperti ini tampilan dari home PT Trust. Di sini ada header, lalu ada navbar, lalu ada tagline. Setelah itu di sini ada tentang perusahaan, lalu di sini ada tagline lagi, dan di sini ada 3 produk unggulan, dan terakhir ada footer.
Terus setelah itu setelah membuat home, kita buat yang ada di navbar ini, home, about us, drones ini nanti isinya produk kalian, lalu kontak. Nah, kita tunjukkan yang bagian about us. Nah, ini kurang lebih mirip seperti yang di home. Lihat outputnya di sini seperti ini, isinya tentang perusahaan, lalu produk dan founder. Nah, setelah itu di drones ini, nah ini isinya produk lengkap dari perusahaan seperti ini. Untuk codingnya seperti ini, lumayan banyak. Nah, di sini aku beri sedikit JavaScript. Ini aku ambil dari ChatGPT. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membuat background ini gambar drone ini. Nah, dia berubah-ubah setiap 5 detik. Setelah itu di bagian kontak. Nah, di kontak ini isinya tabel suggestion ini. Nah, nanti ketika kalian mengetikkan di sini, misal di sini suggestionnya burger, klik submit. Nah, nanti suggestion yang kalian ketikkan nanti akan masuk ke dalam database seperti itu. Setelah itu di sini di menu login. Oh ya, sebentar, kita tunjukkan dulu yang kontak. Di sini ada kontaknya, lalu di bagian bawah, nah ini bagian PHP untuk memasukkan suggestion yang tadi ke dalam database. Ini seperti ini ya. Lalu kemudian ke login. Nah, di login ini tampilannya seperti ini, ada header, ada footer, lalu ada ini menu untuk login, untuk username, password, dan tombol loginnya seperti itu. Nah, di sini ada sintaks PHP, ada sedikit sintaks PHP. Nah, di sini dimana nanti ketika kalian mengetikkan username dan password sesuai dengan yang ada di tabel karyawan ini ada username dan password. Nah, kalian nanti akan bisa masuk ke dalam dashboard. Nah, di sini caranya yaitu dengan di bagian atas ini, bagian form, mana form? Nah, ini. Nah, di bagian form ini kalian membuat metode namanya post. Setelah itu di dalamnya ada input. Nah, input ini input username. Ini username. Itu adalah yang di sini nih, kotak ini namanya kotak input. Ketika kalian mengetikkan username dan password, ini ada input, password itu yang bagian bawah ini. Lalu ketika yang kalian inputkan itu sesuai dengan yang ada di database, lalu di buttonnya ini kalian harus beri ini tipe submit dan name masuk. Lalu ketika kalian klik, kalian akan ini masuk ke window dashboard.php. Nah, kita coba. Ini udah aku ketikkan, kita klik login. Nah, kalian akan masuk ke dalam dashboard. Berikutnya akan aku tunjukkan sintaks yang ada di dashboard. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilan dashboardnya. Lalu kemudian, nah di atas ini ada PHP untuk melakukan pengecekan apakah username dan password yang telah kalian ketikkan tadi nilainya, ini ada iSet session user web ini untuk mengecek apakah yang kalian masukkan tadi nilainya 0 atau tidak. Jika nilainya 0, itu nanti akan kembali ke login.php, jadi kalian tidak bisa login jika salah ya.
Namun jika benar, kalian akan melakukan session start ini, kalian akan tetap di dashboard. Lalu kemudian di dashboard ini ada header. Ini headernya beda sama yang di tadi di sebelumnya. Nah, di home about us terus kontak kan di sini kalau headernya, tapi kalau di dashboard, nah header kalian itu ada profile, data produk, data customer, feedback, dan logout. Nah, di sini pertama-tama kita lihat yang di profile. Di profile ini isinya karyawan yang telah terdaftar di database. Di sini ada 2 karyawan, namanya Ubay dan Sandi. Lalu di sini profile. Nah, ini sintaks untuk profile. Ini sama kayak yang di dashboard tadi. Ada if I set session user web seperti ini. Lalu kemudian di bawah ini adalah, nah ini tabel nomor, ID karyawan, nama, umur, nomor telepon, email, dan password dan action. Itu merujuk pada yang di ini atas. Lalu kemudian di bawahnya, nah ini ada sedikit sintaks PHP di mana nanti akan memasukkan nilai yang ada di tabel karyawan pada database ke dalam ke sini, ke profile .php. Nah, jadi yang kalian masukkan di sini, ini A0100, Sandi, umurnya 20, nomor teleponnya sekian, email sekian. Ini nanti akan masuk ke database ini di nomor 2 ini. Lalu kalian bisa lakukan edit data juga. Nah, di sini misal kita ganti jadi seperti ini. Update profile berhasil. Nah, nanti akan yang kalian ubah itu akan berubah jadi sesuai yang kalian inputkan. Oh, di sini umurnya harus integer ya, nggak bisa huruf. Nah, itu untuk edit profile itu ada di update.php. Ini untuk headernya sama, headernya bukan PHP-nya sama, ada I set session user web. Lalu kemudian di sini ada tambahan 2 variabel, yaitu karyawan dan variabel K, yang dimana karyawan ini nanti untuk melakukan koneksi pada database, lalu mengambil tabel karyawannya dan mengganti isi dari tabel karyawannya. Oh ya, tadi di sini ada include index.php, belum aku jelasin. Nah, ini yang pertama harus kalian buat, yaitu index.php. Ini digunakan untuk halaman login, dan setelah login itu ada profile, data produk, data customer, feedback, dan logout. Nah, ini indeks ini sangat penting, dimana ini fungsinya untuk mengkonekkan sintaks kalian ke database. Di sini ada hostname-nya localhost, username-nya root kalau passwordnya kosong. Nah, dan di sini database, nama database-nya yaitu Newantron. Ini sama seperti yang database yang telah kita buat. Lalu kemudian tadi sampai ke update. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Jadi dia akan mengubah ID, nama, umur, telepon, email, username, password dari tabel karyawan. Lalu kemudian seperti tadi, jika udah dilakukan edit nanti akan berubah seperti ini. Lalu kemudian ada data produk. Nah, data produk ini terdapat di sini ada hapus data, lalu di sini ada add data. Nah, ini hapus data ini fungsinya untuk menghapus, misal ini yang nomor 1 ini aku mau hapus, tinggal kita klik dan nah nomor satunya tadi hilang. Nah, itu sintaksnya ada di sini, hapus produk. Ini enggak panjang banget ya. Nah, di sini sama, masih ada session start, lalu include index.php untuk menghubungkan ke database. Nah, setelah itu di sini ada yang berbeda, ada I set get IDP. IDP itu maksudnya ID produk. Di sini itu merujuk pada produk, mana produk? Ini data produk. Nah, di sini data produk. Di
di bagian ini hapus produk PHP. Nah ini aku buat nama ID-nya IDP, jadi agar dia terhubung ke data produk yang dihapus produk tadi, jadi harus menggunakan get IDP seperti ini. Lalu di sini ada variabel untuk melakukan hapus data dari tabel produk yang di bagian ID produk nanti akan terhapus. Nah, kemudian berikutnya di sini ada add data untuk menambah data produk. Saja seperti ini, lalu klik add data, tambah data berhasil. Nah, akan bertambah datanya. Nah, itu sintaksnya ada di sini, tambah produk. Nah, ini. Jadi ketika kalian memasukkan ini yang di bagian input ini, lalu yang kalian inputkan ini akan masuk ke dalam database menggunakan PHP seperti ini. Jadi dia membuat variabel lalu diinsert into tabel produk seperti itu. Lalu kemudian kita hapus saja ini jelek soalnya. Nah, setelah itu ada di data customer. Nah, data customer ini sama seperti data produk tadi, ada di sini actionnya hapus customer dan tambah data. Jadi sintaksnya itu kurang lebih sama, data customer. Nah, ini bedanya di sini, ini bukan IDP lagi, karena nanti kalau IDP ketika kita hapus nanti yang kehapus malah produk, yang tabel produk. Jadi kita buat berbeda, di sini IDC yaitu ID customer, lalu kemudian dihapus customer juga menggunakan IDC. Nah, seperti ini. Lalu tambah customer juga sama, ini mirip seperti yang ada di tambah produk, bedanya cuman nama variabelnya di sini. Ini ya sesuaikan sesuai yang kalian tulis di database. Lalu kemudian di sini ada feedback. Nah, ini feedback kurang lebih sama juga seperti data customer dan data produk. Bedanya di sini dia mengambilnya dari, sebentar, nah di bagian konteks tadi, di luar dari login tadi. Jadi ketika kita ketikkan, misalnya kita buat lagi seperti ini, submit, thanks for feedback, kemudian kita refresh. Nah, ini yang masuk ke sini. Itu sintaksnya ada di bagian konteks ini. Nah, ini sintaks untuk memasukkan data ke database. Lalu kemudian dari database kita ambil, kita masukkan ke feedback.php ini. Ini ada PHP yang sama di bagian atas, sama seperti yang tadi. Lalu, nah di sini dari feedback kita ambil, lalu kita masukkan ke dari tabel feedback kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam tabel yang kita buat menggunakan HTML. Ini masuk ke sini. Jadi seperti ini. Lalu kita bisa hapus, Nah, untuk hapus feedbacknya juga sama seperti ini. Kita buat IDF, kalau tadi kan IDC sama IDP, sekarang IDF. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada logout. Nah, ketika kita klik logout, jika kita kembali ke page yang tadi, nah itu akan masuk ke login. Karena kalian sudah logout kan, jadi harus login lagi kalau mau masuk ke dashboard. Nah, itu sintaksnya seperti ini. Jadi kita buat ini unset session user web. Lalu setelah di unset kita masuk ke window home.php. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk sintaksnya. Dan outputnya seperti ini. Untuk home-nya sini ada Facebook, Instagram, dan YouTube dari perusahaan. Lalu kemudian di About Us, nah, isinya ada tentang perusahaan, ada produk,
ada folder, kemudian di terus ini ada produk-produk terusnya seperti ini. Lalu di kontak tadi ada tabel feedback dan ada map. Di sini kalian bisa lihat mapnya untuk lokasi perusahaan. Lalu kemudian ada login. Nah, di sini jika kalian login sesuai dengan yang ada di database, karyawan yang sudah terdaftar di database, kalian akan masuk ke, oh iya tadi sudah diubah untuk nama, kita ganti Sandi. Nah, kita masuk ke database, kemudian di database ada profile, di sini ada karyawannya, lalu ada data produk, di sini ada produk-produk, data customer, dan feedback. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari script coding modul 3 ini. Kita lanjutkan ke penjelasan laporan. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Pada subbab kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, database MySQL digunakan dalam pembuatan web dengan bantuan software SAM yang kemudian menggunakan PHP MyAdmin. Setelah web dibuat, kemudian file index php.php dibuat untuk menghubungkan web dengan database menggunakan bahasa PHP dengan cara menghentikan sintaks mysqli_connect. Kemudian yang kedua, kelebihan menggunakan PHP antara lain bersifat open source, lebih fleksibel penggunaannya, dukungan library support, pemuatan lebih cepat, user-friendly, koneksi ke database yang baik, dan lebih stabil. Dan yang ketiga, dengan memahami pemrograman PHP dan database dapat membantu dalam pembuatan web yang dinamis. PHP dan database dapat digunakan untuk membuat fitur-fitur pada web seperti login, logout, membuat list data karyawan, data produk, dan data customer. PHP dapat digunakan untuk menghubungkan web dengan database, terutama database MySQL. Dengan PHP ini dapat meningkatkan kualitas web dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui website yang dibuat. Kemudian memasuki subbab saran, adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum modul 3 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya contoh web yang dibuat oleh asisten laboratorium dibuat lebih menarik lagi agar bisa menjadi contoh yang untuk praktikum tentang bagaimana membuat desain web yang menarik. Kemudian yang kedua, sebaiknya penjelasan studi kasus pada modul dibuat lebih jelas lagi, dan setidaknya jika ada kesalahan pada video seperti jendela yang tidak ditampil, sebaiknya dilakukan take ulang video dan kemudian diunggah kembali. Dan yang terakhir, sebaiknya video pembelajaran yang disajikan dibuat lebih detail agar mudah dipahami oleh praktikum. Sekian penjelasan kami mengenai modul 3, yaitu PHP dan database pada praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.